Halo teman-teman, pastinya pertanyaan berikut ini akan selalu menghantui teman-teman ketika teman-teman mulai masuk dan berinvestasi dalam dunia saham. Kapan waktu yang tepat untuk membeli saham? Bukan hanya teman-teman yang baru masuk yang dihantui oleh pertanyaan yang sama. Teman-teman yang sudah lama berinvestasi dalam dunia saham juga masih bergulat dengan pertanyaan yang sama. Sebelum kita mendiskusikan kapan waktu yang tepat untuk membeli saham, sebaiknya kita samakan persepsi dulu teman-teman. Apakah tujuan teman-teman masuk dalam dunia saham adalah untuk berinvestasi jangka panjang? Atau sekedar untuk melakukan trading untuk bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek? Karena beda tujuan, beda juga strateginya. Karena teman-teman, kalau kita merujuk pada orang-orang yang sudah sukses dalam dunia saham, seperti Warren Buffett, atau di Indonesia ada Lo Keng Hong, keduanya memiliki saran yang sama. Bila Anda ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari saham, atau bahkan kaya dari saham, kamu harus melakukan investasi jangka panjang. Karena saham ini adalah instrumen yang cocok untuk investasi jangka panjang. Jadi pada video kali ini, teman-teman, saya akan fokus membahas bagaimana membeli saham untuk investasi jangka panjang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk sedikit membagikan pengalaman saya bagaimana ketika saya masuk dan mulai membeli saham. Memang pengalaman saya ini tidak ideal, teman-teman, karena apa yang saya lakukan biasanya berkebalikan dengan apa yang seharusnya. Jadi boleh saya katakan teman-teman, bahwa ketika saya masuk dalam dunia saham, saya hanya bermodal nekat. Dan tujuan saya waktu itu adalah bagaimana saya bisa menggandakan uang saya berkali-kali lipat. Karena dipengaruhi oleh para influencer, seperti saya telah ceritakan pada video saya sebelumnya. Ternyata teman-teman, hanya dengan modal nekat dan uang saja tidak cukup. Banyak saham yang saya beli akhirnya nyangkut di posisi harga atas. Dari situ saya akhirnya memutuskan untuk mempelajari technical analysis. Minimal saya bisa tahu di mana titik support untuk saya beli dan di mana titik resisten untuk saya bisa melepaskan saham saya atau menjual saham saya. Meski demikian teman-teman, ketika saya mulai mempraktekkan, mulai melakukan pembelian saham, saya mulai kesulitan. Ternyata apa yang saya pelajari di teori dan apa yang ingin saya lakukan di dunia nyata sangat berbeda teman-teman. Di teori teman-teman, saat saya diajari, ini adalah titik support dan ini adalah titik resisten. Saya harus melakukan pembelian ketika harga saham masih berada di titik support dan melepaskan saham saya kalau misalnya saham tersebut ada di titik tertinggi atau di titik resisten. Dalam dunia nyata tidak seperti itu teman-teman yang saya alami. Karena ketika saya berhadapan dengan grafik di dunia nyata, bentuknya tidak karuan, artinya tidak berbentuk sesederhana seperti yang saya pelajari di teori. Di dunia nyata, grafik saham sangat sulit untuk saya pahami teman-teman, karena bentuknya yang kompleks, dan saya pertama-tama waktu itu adalah kesulitan untuk menentukan titik support dan titik resistennya. Oke, dikatakan dalam teori bahwa hubungkan dua titik terendah pertama untuk menentukan titik supportnya, dan dua titik tertinggi untuk menentukan resistennya. Namun grafik saham itu ya banyak sekali ujung-ujungnya. Meski demikian teman-teman, saya akhirnya terdorong untuk bagaimana ya sudah, dengan mulai menggambar garis supportnya dan garis resistennya, minimal saya bisa menentukan kapan saya harus membeli. Karena saya sudah terlalu bergantung pada influencer yang membuat saham-saham yang saya beli akhirnya pada nyangkut teman-teman. Singkat cerita teman-teman, akhirnya saya mulai melakukan pembelian saham secara mandiri pertama kali. Sebelum itu, saya juga mencoba melengkapi analisa teknikal saya dengan membaca berita, dengan membaca banyak sekali referensi seperti laporan keuangan dan lain-lain teman-teman. Dan hal tersebut membuat saya cukup percaya diri bahwa saham yang akan saya beli ini akan mengalami kenaikan. Namun apa yang terjadi teman-teman? Sayangnya, itu hanyalah analisa saya semata teman-teman. Kenyataannya, setelah saya melakukan pembelian, harga saham masih tetap turun. Meski demikian teman-teman, saat itulah saya mendapatkan pelajaran berharga. Apa pelajaran berharga tersebut teman-teman? Ternyata teman-teman, waktu yang tepat untuk membeli saham adalah ketika Anda telah melakukan riset secara menyeluruh tentang perusahaan yang akan Anda beli sahamnya. Dengan kata lain, waktu yang tepat untuk membeli saham adalah ketika Anda telah mengenal apa yang Anda beli. Itu yang paling penting, teman-teman.
Atau seperti yang dikatakan oleh Lo Keng Hong, jangan membeli kucing dalam karung. Artinya teman-teman, Anda harus kenal apa yang Anda beli. Ketika Anda sudah mengenal saham yang Anda beli secara fundamentalnya, teman-teman tidak akan pernah ragu untuk hold saham tersebut apapun yang terjadi, meskipun dia mengalami penurunan yang cukup dalam. Jadi teman-teman, saat masih masa pandemi, saya pernah membeli saham BBRI teman-teman. Saat itu, harga saham BBRI sempat jatuh cukup dalam teman-teman, ke harga Rp2.000. Banyak orang yang ketakutan dan mulai melepas sahamnya, karena takut saham tersebut terjun bebas ke harga Rp1.000. Namun apa yang terjadi teman-teman? Saya saat itu sudah mempelajari saham tersebut, karena BRI waktu itu adalah salah satu saham dengan market cap terbesar di Indonesia. Dan fundamentalnya juga sangat bagus. Akhirnya apa teman-teman? Saat semua orang panik, harga sudah mulai turun di bawah level 2.500. Saya dengan percaya diri membeli saham tersebut teman-teman. Harganya masih tetap turun, hingga menyentuh level Rp2.000. Di situ saya masih terus membeli, mengakumulasi teman-teman. Namun di saat yang bersamaan banyak orang melepas. Jadi semua orang saat itu ketakutan teman-teman. Kalau BRI sampai nyungsep, bagaimana dengan saham-saham lainnya? Padahal BRI waktu itu adalah salah satu saham perbankan dengan performa terbaik di Indonesia, teman-teman. Apa yang terjadi, teman-teman? Seminggu kemudian, ternyata saham tersebut berhasil recovery ke harga 2.600-an. Dan mulai terus naik. Sialnya saya saat itu tidak kurang sabaran, teman-teman. Akhirnya saya melepas saham tersebut di harga 3.000-an awal. Saya cukup menyesal karena kalau saya terus mempertahankan saham tersebut, pasti ceritanya berbeda. Saat ini saya sudah mengalami kenaikan bisa sudah 100% teman-teman ya. Dari cerita di atas teman-teman, sebenarnya saya ingin menyampaikan 2 poin penting. Yang pertama, kalau teman-teman ingin menjadi investor nilai atau value investor seperti Warren Buffett atau Lo Keng Hong, oke teman-teman mungkin bisa mempelajari technical analysis. Namun yang paling penting, karena investasi teman-teman adalah jangka panjang, teman-teman harus mempelajari fundamental perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut investable nggak? Investable ini maksudnya, apakah bisa dalam jangka panjang, apakah perusahaan ini masih tetap akan memberikan keuntungan? Karena banyak perusahaan juga yang hanya untung di awal-awal saja, biasanya untung-untung di depan, namun setelah itu terjun bebas ya teman-teman, tidak bertahan. Kedua teman-teman, setelah teman-teman menyeleksi saham-saham dengan fundamental yang bagus, kunci yang kedua adalah kesabaran. Setelah menyeleksi saham-saham dan meletakkan di dalam watchlist Anda, teman-teman tunggu sampai harga saham incaran teman-teman turun cukup dalam. Dan teman-teman bisa mulai melakukan pembelian. Biasanya pertanyaannya, tetapi kapan saham ini turun? Karena saham ini fundamentalnya bagus. Oke teman-teman. Jadi teman-teman, ada beberapa momen penting yang bisa teman-teman tunggu untuk membeli saham. Salah satu momen yang cukup populer itu adalah sell in May and go away. Ini biasanya terjadi karena teman-teman saat-saat memasuki summer, biasanya orang-orang pada menjual saham mereka. Karena mereka ingin pergi liburan dengan suasana yang tenang. Jadi saham-saham mereka jual dan mereka pindahkan ke instrumen yang lebih aman seperti obligasi. Kemudian ada momen lain yang teman-teman bisa perhatikan, yaitu saat ada shareholder yang melepas kepemilikan sahamnya dalam jumlah yang besar teman-teman. Biasanya teman-teman dapat ikuti di berita-berita media atau di media sosial. Kemudian yang paling populer adalah teman-teman menunggu ketika ada krisis yang terjadi. Misalnya seperti krisis 2008 atau krisis ketika COVID terjadi. Jadi saat-saat seperti itu teman-teman bisa membeli saham dengan harga diskon yang cukup besar. Misalnya pada saat COVID terjadi, banyak saham yang terdiskon sampai di atas 50%. Jadi teman-teman bisa menggunakan momen-momen seperti ini untuk masuk dan membeli saham untuk investasi jangka panjang. Jadi demikian teman-teman, mungkin pertimbangan-pertimbangan yang perlu teman-teman lakukan saat ingin membeli saham. Jadi untuk video kali ini kita sampai di sini dulu. Saya mohon bantuan teman-teman berupa dukungan, subscribe, like, dan share ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan video dan informasi ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.